Nah, kita masuk kepada pembelajaran kita tentang bone marrow. Nah, bone marrow ini adalah tisu atau jaringan yang lunak di dalam rongga sumsum tulang gitu. Jadi dia adalah sel yang berbentuk sel dalam level tisu jaringan yang lunak di dalam rongga sumsum tulang. Jadi berbentuk seperti jadi ada dalam tulang. Nah, terus ada berongga-rongga ya di dalam sumsum tulang itu. Nah, di sini kita melihat bahwa bone marrow ini adalah sebagai pabrik untuk menghasilkan sel darah merah. Tapi dia nggak menghasilkan sendiri, dia perlu agen lain untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, agennya itu apa? Dia perlu ion Fe atau besi gitu kan, dan dia juga perlu agen yang lain seperti asam folat gitu. Nah, bersama Fe, besi, dan iron dan asam folat, nah si bone marrow ini akan menghasilkan sel darah merah. Nah, pada hari ke-8 gitu. Jadi dianggap ketika sudah mature, sudah dewasa gitu ya. Nah, maka dihasilkan nanti sel darah merah bersama-sama nah, sumsum tulang bersama-sama dengan Fe, besi, dan juga asam folat. Nah, jadi kita bisa mengerti ya kalau ketika ibu hamil itu dikasih vitamin asam folat, dikasih vitamin besi seperti sangobion gitu ya. Kenapa? Karena pemikirannya adalah ya untuk menghasilkan sel darah itu pada sumsum tulang itu diperlukan agen lain yaitu Fe, besi, dan juga asam folat. Hanya kalau itu dari sintetis itu tidak menghasilkan banyak karena itu justru toksik ya yang harus dikeluarkan oleh sel. Kita sudah belajar. Nah, Fe sama asam folat ini didapat dari mana? Ya, didapat dari yang baik itu ya dari sesuatu yang bersifat alami, natural, nabati, yaitu melalui nutrisi yang tinggi yang ada pada buah-buahan dan juga pada sayur-sayuran yang mentah atau yang tidak diproses gitu ya. Dan itu yang kita makan dan itu yang akan yang tinggi besinya, yang tinggi asam folatnya dan bersama nanti di dalam sumsum tulang akan menghasilkan sel darah dan sel darah ini itu seperti tablet yang pipi itu tuh kayak dengan hemoglobin. Hemoglobin di mana di dalam hemoglobin itu juga ada ion besi gitu ya. Ion yang besi yang memberi warna pada sel darah itu menjadi merah gitu dan itu yang akan mengikat nanti oksigen yang akan dialirkan ke seluruh tubuh gitu. Jadi kita melihat bahwa proses pembuatan atau penghasilan sel darah merah itu nggak semata-mata tulang saja atau kalsium saja yang ada di bone marrow, tapi dia perlu agen lain yaitu perlu ion besi, perlu asam folat, dan nanti ya untuk menghasilkan sel darah merah yang mengandung hemoglobin, yang mengandung juga besi, dan yang akan mengikat oksigen yang diserap untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jadi kita bisa melihat nih kekhususan, kespesialan dari tugas si bone marrow ini sebagai pabrik untuk menghasilkan sel darah merah. Dan itu yang harus perlu kita jaga kalsium ini pada bone marrow kita. Nah, sekarang kita bisa melihat ada dua jenis bone marrow. Pertama yang merah, red bone marrow itu memproduksi sel darah merah yang sudah kita pelajari tadi. Lalu ada yellow bone marrow gitu. Jadi di dalam tulang ini, nah kalau tulangnya di black gitu ya di anatomi, itu yang merah-merah itu kan ada ya itu yang red marrow gitu ya. Lalu ada syaraf gitu kan. Lalu ada pembuluh darah gitu. Yang hijau, yang biru pembuluh darah vena, yang merah pembuluh darah arteri yang kaya oksigen gitu kan. Nah, lalu ketika di anatomi lagi itu kan ada yang bagian yang yellow. Lalu ada yang bagian yang kayaknya itu eritrosit sel darah merah gitu ya. Nah, ini di zoom. Di zoom seperti pipa ini. Nah, ini yang kuning ini itu tempat menyimpan sebagian besar lemak. Jadi, tulang itu, khususnya bagian bone marrow, yang warna kuning, yang warna merah dia memproduksi sel darah merah, sedangkan yang warna kuning dia adalah pabrik atau gudang bagi lemak gitu. Sebagian besar lemak itu ada di tulang gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tuh suka makan sum-sum tulang gitu ya, entah
sup tulang ayam gitu ya atau tulang apapun. Lalu kan itu kan di bagian tulangnya itu yang agak berongga, yang lunak itu kan Bapak Ibu kadang hisap ya, sedot gitu ya. Kadang pakai sedotan, kadang langsung dibelek, dipotong lalu cairannya itu yang mengental itu ya itu yang kita nikmati itu ya seperti lemaknya gitu ya. Nah, itu adalah yang kita makan itu ya agak kuning-kuning gitu, itu adalah yellow bone marrow gitu. Makanya ya kita juga bisa melihat warnanya itu bukan yang putih ya, tapi rada agak sedikit kuning. Nah, karena ya bone marrow itu ada dua bagian, satu yang merah, satu lagi yang yellow. Nah, ini pembelajaran kita tentang bone marrow. Jadi penting ya, dan bone marrow ini itu ya di dalam bone marrow itu ada stem cell, dan stem cell inilah yang nanti yang menghasilkan sel darah merah gitu ya. Ketika dia sudah dewasa bersama dengan besi dan asam folat akan menghasilkan sel darah merah yang baru. Ini untuk bone marrow.